Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang saya hormati para penonton sekalian yang telah menyempatkan untuk menonton narasi tentang korupsi saya pada hari yang berbahagia ini. Salam permisa sekalian. Pada kali ini saya akan membahas tentang korupsi yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Berikut contoh atau lebih detailnya pembahasan yang akan kita bahas pada narasi korupsi yang akan saya bawakan pada kali ini. Sulit untuk mengatakan bahwa pemerintah serius dalam pemberantasan korupsi di tengah jebloknya skor Indonesia dalam indeks persepsi korupsi atau IPK 2022 yang diluncurkan oleh Transparency Internasional. Skor Indonesia menurun secara signifikan di angka 34 setelah pada 2021 di angka 38. Penurunan sebesar 4 poin ini menjadi penurunan paling tajam dan menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini mengidentifikasikan bahwa agenda pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah tidak tepat, lambat, dan minim dampak atau akibat. Narasi pencegahan korupsi yang dikemukakan pemerintah terbukti tidak efektif menjadi obat paling mujarab dalam mengatasi penyakit yang bernama korupsi ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Bapak mantan Jenderal yang dikenal dengan Opung Luhut bin Sarpanjaitan, mengatakan bahwa operasi tangkap tangan atau OTT yang biasa sering disebut tidak bagus bagi reputasi negara dalam kaitannya dengan investasi. Oleh karena itu, pemerintah memilih menguatkan aspek pencegahan daripada aspek penindakan kaitannya dengan upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi demi investor. Padahal aspek pencegahan dan aspek penindakan bukanlah dua aspek yang meniadakan satu sama yang lain. Dua aspek ini harus berjalan beriringan dalam kerja-kerja anti korupsi. Kerja-kerja anti korupsi. Hal ini justru kuat membuktikan bahwa terdapat kepentingan yang besar dari penguasa atas pengelolaan sumber daya negara dengan menjalankan segala cara melalui berbagai kebijakan yang tidak melibatkan rakyat dan menutup ruang-ruang demokrasi. Apa yang dilakukan pemerintah hari ini tidak lebih baik. Ini tak lebih dari sebuah pertunjukan, itu komedi demokrasi yang dipertontonkan kepada rakyat bahwa pemberantasan korupsi harus sejalan dengan kepentingan penguasa. Membahas lebih jauh mengenai pencegahan korupsi. Aspek pencegahan merupakan salah satu orientasi, fokus, dan penekanan dalam menghadapi korupsi. Aspek lainnya ialah penindakan.
pertama ditekankan kepada upaya preventif sebelum tindakan korupsi terjadi. Sedangkan aspek kedua ditekankan kepada upaya penegakan hukum setelah tindakan korupsi telah terjadi. Aspek pencegahan korupsi misalnya pembenahan sistem organisasi atau pemerintahan, penataan regulasi, serta optimalisasi transparansi dan akuntabilitas lembaga. Upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi dilaksanakan melalui strategi nasional pencegahan korupsi atau dalam kurung Starnas PK melalui peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Perpres Starnas PK 2018. Starnas PK dimaksudkan sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebelum acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi yang ada di negara Indonesia ini, adapun aksi pencegahan korupsi ini mempunyai fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Lebih dari itu, pertanyaan penting untuk Presiden Joko Widodo di tahun-tahun terakhir resimnya adalah apa legasi yang ditinggalkan dalam agenda pemberantasan korupsi. Apakah penguatan atau justru hanya pelemahan? Menjadi 2 periode kepemimpinannya dalam agenda pemberantasan korupsi, banyak korupsi, banyak hanyalah semata-mata. Pemberantasan korupsi di zaman Jokowi hanyalah semata-mata. Oleh karena itu, keadilan jadi barang yang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Hukum di Indonesia runcing ke bawah, tajam, runcing ke bawah, tumpul ke atas. Itulah yang ada hukum di negara yang kita cinta ini, yaitu Indonesia. Saya, Andres Sukmawira, mahasiswa Stayakti Ujung Gading, semester 6, Prodi Pendidikan Agama Islam, undur diri. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi